Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa ibadah online Mari, dimanapun berada pada saat ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Selamat bergabung dalam ibadah online Mari yang ke-263. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Sebab dialah yang paling mengerti lebih dari siapapun siapa kita dan yang menerima apa adanya kita. Karena itu mari kita datang menghampiri tahta kekudusannya, kasihnya sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dan kita buka ibadah online Mari yang ke-263 ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi sebagai ucapan syukur kita buat segala kebaikannya, buat segala kesetiaannya, dan juga buat segala kemurahannya yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebuah pujian penyembahan yang berkata, Yesus kami puja.
saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Sebab besar cintanya bagi kita, umat-umat yang dikasihinya. Amin. Mari kita puji Tuhan sebab besar kuasanya, besar cintanya bagi kita. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, sebab Dia baik bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Didik Trijatmiko MAPT, dengan tema Kelemah Lembutan Menyatakan Karakter Kristus. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian yang berkata, jadi sepertimu. Bapa, Kau sudah takkan meninggalkan dan
Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, para sahabat, ya mari dimanapun Anda berada, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Senang menjumpai Anda dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Saya Pendeta Didik Trijatmiko dari GKI Bromo, Malang. Sahabat, tema kita pada hari ini adalah kelemah lembutan, menyatakan karakter Kristus. Kita masih dalam lingkar topik buah-buah roh, dan hari ini kelemah lembutan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan.
Sungguh kami bersyukur Tuhan, mendapat kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Mendapat kesempatan untuk beribadah secara online bersama-sama pada saat ini. Mari pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami terus dibentuk oleh-Mu. Kami ingin belajar tentang kelemah lembutan hari ini. Berkuasalah atas kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat sekalian, kita hidup di zaman yang mudah terbakar. Dunia yang bergerak cepat, yang menuntut kita selalu kuat, selalu siap, dan tidak boleh kalah. Saudara, di tengah tekanan hidup, persaingan kerja, tuntutan sosial, dan beban keluarga, kerap kali kita merasa lelah. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga jiwa, mental kita lelah. Saudara, kelelahan hidup membuat manusia kerap kali kehilangan kontrol, kehilangan kendali atas dirinya. Emosi kita bisa meledak. Hal-hal sepele, remeh, sudah cukup membuat kita merasa panas dan terbakar. Kita melihat di jalan raya banyak orang saling serobot. Klakson berbunyi tanpa henti memekakkan telinga. Kemarahan meledak hanya karena hal-hal yang sepele. Bukan hanya di jalan raya. Di kantor-kantor, konflik kecil bisa berubah menjadi pertengkaran yang besar, membara, membakar. Di rumah, di keluarga kita mudah tersinggung dan salah sambung, saling melukai dengan kata-kata kasar dan tajam. Begitulah kalau kita lelah, hidup tidak terkendali, emosi membakar di mana-mana. Autopilot respon kita terhadap segala hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita adalah lawan, tempur, fight. Lalu api semakin lebar, membakar hidup di mana-mana, di banyak tempat. Saudara, kalau kita lelah, tidak selalu orang fight. Ada juga yang kehilangan kendali atas hidup dalam bentuk flight, bukan fight. Melarikan diri. Bukan hanya lari dari masalah, tetapi lari dari hidup itu sendiri. Coba perhatikan angka statistik. Angka bunuh diri secara global dan nasional meningkat. Orang tidak lagi berani untuk menghadapi hidup. Berani mati, tetapi tidak berani hidup di mana ada beban di dalamnya. Saudara-saudara, beban yang menumpuk membuat mereka kehilangan harapan. Itu yang kedua. Bukan fight, tapi flight. Hidup tak terkendali. Defense mekanismenya seperti itu. Lalu ada mekanisme pertahanan hidup yang ketiga ketika orang lelah menanggung beban,
yakni sikap freeze, membeku. Mereka merasa tidak berdaya, lalu merasa apatis, cuek, tak peduli. Mereka melakukan pembiaran terhadap kerusakan, alih-alih merasa tenang dalam hidup. Mereka justru mengalami penderitaan batin di dalam dan kerusakan dari dalam diri. Laksana buah melon, luarnya nampak bulat segar, tetapi dalamnya membusuk, remuk. Itulah yang orang Jawa bilang remuk jero. Remuk jero, remuk jeru. Remuk di dalam dan hancur secara mendalam. Secara pendek kata, hidup di zaman yang bising, hidup di zaman yang mudah terbakar, muncul kelelahan-kelelahan, muncul beban-beban, dan saat manusia kelelahan menanggung beban, manusia menjadi liar, memberontak, agresif, reaktif, mudah terbakar, atau sebaliknya, beku, apatis, lalu hidup tak terkontrol, meluncur deras pada kerusakan-kerusakan yang tak terkendali. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah dinamika hidup semacam ini, Tuhan Yesus mengundang kita untuk menjalani hidup secara berbeda. Tuhan Yesus mengundang kita untuk mempunyai perspektif yang benar dalam menanggung beban. Ia mengatakan demikian. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pada bagian pertama Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Lalu bagian kedua dia mengatakan, pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku. Secara sesungguhnya, mana yang Yesus janjikan dan berikan kepada kita? Dibebaskan dari beban? Atau justru diberi kok? Oh saudara-saudara, mungkin dua-duanya, bahkan dua-duanya. Yesus tidak mengajak kita lari dari beban. Ia tahu bahwa manusia itu tidak dapat hidup tanpa menanggung beban. Memang, beban yang berlebihan membuat kita stres, membuat kita frustrasi. Tapi, tanpa beban sama sekali, hidup kita justru akan semakin melemah. Maka Yesus mengajak kita tidak melarikan diri terhadap beban. Milikilah perspektif yang benar tentang beban, dan ambillah beban itu bersamanya. Secara beban itu perlu. Bayangkan seorang olahragawan. Jika ia tidak membentuk ototnya dengan mengangkat beban, hanya beristirahat semata, tidak pernah latihan beban, maka justru ototnya menjadi lemah. Tekanan-tekanan beban pada ototnya justru membuat dirinya menjadi kuat, ototnya bertumbuh. Itulah pentingnya beban. Coba bayangkan, kalau Anda dalam waktu 3 bulan hanya berbaring saja di atas ranjang tanpa turun, menjejakkan kaki di atas lantai, di atas tanah. Oh saudara-saudara, barangkali otot-otot kaki Anda akan menyusut. Tanpa beban, kekuatan kita justru akan lisut, akan hilang. Itulah sebabnya saudara, Yesus tidak menghilangkan beban,
tetapi mengundang kita untuk menanggung beban bersamanya. Marilah, datanglah kepadaku, kamu yang letih, yang lesu, dan berbeban berat. Tanggung bebanmu bersama aku memberikan kelegaan. Pikulah kok yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab kok yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Yang Yesus janjikan adalah kelegaan pada satu sisi. Kita tidak biarkan sendirian, kita tidak dibiarkan sendirian dalam menanggung beban. Tetapi yang kedua, kita diberikan rahasia untuk menanggung beban agar penuh kelegaan. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut. Kelegaan dan beban, keduanya menjadi sayap yang penting untuk hidup yang sehat dan kuat. Saudara, Tuhan Yesus memberikan kepada kita perspektif baru. Bukan beban yang ditiadakan, yang dihapus, tetapi cara menanggungnya yang diubah. Bersama Dia, beban menjadi ringan, sebab ditanggung di dalam kasih. Bukan ditanggung dalam ketakutan. Bukan ditanggung dengan hati yang memberontak liar. Sebab hati yang memberontak liar, mengeluh melulu, protes melulu, marah melulu terhadap beban, justru akan membuat beban terasa semakin berat, dan semakin berat. Lalu bagaimana cara Yesus melegakan kita dari beban? Yesus mengatakan, perlu memiliki karakter lemah lembut. Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, perhatikan bagian ini. Hidup tidak mungkin steril dari beban, tapi Anda akan menjalani hidup meski dengan beban, tetap memiliki ketenangan, kedamaian. Asal apa? Asal memiliki karakter lemah lembut. Lemah lembut itulah kunci ketenangan, kedamaian dalam menanggung beban. Yesus menanggung beban dengan kelemah lembutan. Hanya kelemah lembutan yang membuat kita mengalami ketenangan hidup. Tapi apa yang dimaksud dengan lemah lembut? Oh saudara-saudara, kata lemah lembut yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 11 ayat 29, itu diterjemahkan dari kata Yunani praos. Praos. Praos itu artinya apa? Praos itu artinya jinak. Bukan liar, tak terkendali, tak terkontrol, memberontak, kasar. Bukan. Praos itu bukan pula lembek dan lemah. Sebab praos itu artinya adalah jinak. Punya kekuatan, tetapi kekuatannya terkontrol. Praos adalah kekuatan yang terkendali. Dalam dunia Yunani kuno, kata praos digunakan untuk menggambarkan kuda liar dengan kekuatan yang sangat kuat dan dahsyat, yang telah dijinakkan. Kekuatannya masih utuh, masih penuh, tetapi sudah jinak. Kuda itu sudah dapat mengontrol dan mengendalikan dirinya. Itulah praos, tidak liar. Nabrak sana, nabrak sini, reaktif, tetapi terkendali. Lemah lembut itu artinya hati yang terkendali, emosi yang terkontrol, pikiran yang terkendali. Aristoteles menyebut praos
sebagai sebuah keutamaan moral yang berada di antara dua sikap ekstrim. Sikap ekstrim yang pertama disebut hupselokardia, yakni apa? Sebuah kesombongan, keangkuhan hati, mudah marah, dikit-dikit marah, mudah meledak. Itulah hupselokardia. Lalu ekstrim yang kedua, Aristoteles bilang adalah mikrofisia. Mikrofisia itu apa? Kalau hupselokardia itu orang mudah marah, dikit-dikit marah, mikrofisia itu orang yang tidak bisa marah. Tidak berdaya, diinjek-injek, dihina, diperlakukan tidak adil, tidak bisa marah karena tidak bisa berdaya, tidak merasa berdaya. Lah praus itu ada di tengah-tengahnya. Praus adalah kemampuan untuk mengendalikan amarah secara tepat, tidak terlalu cepat marah, juga tidak terlalu lambat untuk marah. Marah pada hal-hal yang patut. Orang yang memiliki karakter praus, lemah lembut, adalah mereka yang marah pada waktu yang tepat, terhadap hal-hal yang tepat, dengan intensitas yang tepat, dengan cara yang tepat, dan untuk alasan yang tepat. Itulah praus, kata Aristoteles. Dengan demikian, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus lemah lembut, praus, adalah ekspresi dari emosi yang seimbang, yang terkontrol, kemampuan untuk mengendalikan diri dengan kuat. Maka kelemah lembutan menjadi kekuatan di situ. Kelemah lembutan bukan lembek, tetapi kekuatan emosi yang terkendali, menunjukkan kedewasaan, kematangan, dan kebijaksanaan. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Belajarlah padaku, aku lemah lembut. Respon beban hidupmu itu dengan mengendalikan emosi, mengendalikan diri, dewasa, bijaksana. Saudara, itulah sebabnya Reverend Warren Wiersbe, ia mengatakan, meekness is not weakness. Meekness is power under control. Kelemah lembutan bukan kelemahan, lembek, melainkan justru kekuatan yang terkendali. Itu kata Warren Wiersbe. Saudara, pengendalian diri itu penting. Tanpa kelemah lembutan, pengendalian diri, manusia bisa berada dalam bahaya dan membahayakan orang lain. Profesor Leo Buscaglia, yang juga dikenal sebagai Dr. Love karena ia banyak mempromosikan cinta kasih untuk menghadapi tekanan hidup. Dia mengatakan, only the weak are cruel. Gentleness can only be expected from the strong. Kutipan ini mau menyampaikan, kekejaman bukanlah tanda kekuatan. Hanya orang-orang yang lemah yang bisa menjadi kejam. Orang yang lemah secara emosional atau spiritual seringkali merasa perlu menunjukkan kekuasaannya melalui kemarahan, melalui dominasi, melalui kekerasan. Sebaliknya, orang-orang yang benar-benar kuat
tidak perlu membuktikan diri dengan cara yang merusak. Mereka mampu bersifat lembut, lemah lembut, karena mereka memiliki kendali atas dirinya, atas perasaannya, atas pikirannya. Praus, lemah lembut. Sesudah Yesus berkata, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Ia adalah teladan kelemah lembutan yang sejati. Coba lihat, kurang berkuasa apa dia? Yesus adalah penguasa sorga dan bumi, penguasa atas seluruh semesta. Tetapi ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk mendominasi. Ia menggunakan kekuasaannya untuk mengasihi. Ia memilih jalan kelemah lembutan. Lihat caranya hadir di dunia. Dia tidak hadir menjadi Superman dengan segala kekuatannya atau sebagai raja dengan kedikdayaannya. Dia hadir sebagai bayi yang lemah lembut, bersahabat. Ia punya kuasa, tetapi ia mendemonstrasikan kuasanya dengan kelembutan cinta. Ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk menjajah, mengeksploitasi. Malahan ia menggunakan kekuasaannya untuk menyelamatkan. Aku datang untuk mencari yang hilang. Bukan untuk meminggirkan, tetapi untuk merangkul. Ia tidak membalas hinaan yang ditujukan kepadanya dengan caci maki, tetapi ia justru berkata, kasihilah musuhmu. Lihat, dia punya kuasa, tetapi ia menggunakan kekuasaannya untuk mengasihi. Ia tidak menerapkan hukum rimba yang liar. Siapa kuat ia menang, siapa banyak ia mendominasi. Tidak. Ia menerapkan hukum cinta. Kalau ditampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Kalau ada yang meminta bajumu, berikan juga baju dalammu. Kalau ada yang memintamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Itulah hukum kasih yang menggunakan kekuasaannya untuk mengasihi. Ia tidak melaksanakan kehendaknya dengan paksaan, tetapi ia mengundang dengan kasih serta pengampunan untuk orang datang. Makanya ia berseru, marilah, marilah, marilah datang kepadaku. Ia mengundang Anda dan saya. Ia menggunakan kuasa dan kekuatannya bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memulihkan. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kelemah lembutan, praus, adalah lawan dari hati yang penuh dengan pemberontakan, sikap batin yang liar tak terkendali, pikiran yang tidak terkontrol. Praus, lemah lembut, adalah hati yang sudah jinak, pikiran yang sudah jinak, terkendali, dikendalikan oleh kehendak Allah. Hati yang taat dan terkendali, maka ia akan berucap, jangan kehendakku ya Bapa yang terjadi, tapi kehendakmu semata yang terjadi. Saudara, itulah praus, lemah lembut. Rasul Paulus mengatakan lemah lembut itu adalah salah satu buah roh, dan dia bukan lembek,
tetapi terkontrol, terkendali. Hati yang sudah jinak terhadap kehendak Allah dan taat kepada Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita sekalian. Apakah Anda dan saya telah menjadi pribadi yang lemah lembut? Apakah hati dan pikiran kita sudah menjadi lemah lembut, jinak, tidak liar dan memberontak terhadap kehendak Allah, mudah terbakar? Mari bertanya, apakah engkau semakin lelah menanggung beban akibat sikap batin seperti kuda liar yang belum terkendali? Saudara, Yesus mengatakan, "Datang padaku, mari belajar lemah lembut. Lemah lembutlah kunci menanggung beban hidup dengan tetap tenang." Bagaimana penerapan lemah lembut di dalam kehidupan kita masing-masing? Di area kerja kita, di dunia kita yang kita hidupi untuk mencari kehidupan. Saudara, pemimpin yang memiliki sikap yang lemah lembut, peraus, ia tidak memimpin dengan tangan besi, tidak mendekati bawahannya sekedar dengan tuntutan dan hukuman, melainkan ia mendekati setiap bawahannya dengan empati, dengan ketenangan. Ia mampu membuat keputusan tegas tanpa kehilangan kelembutan hati. Suatu kali saya berjumpa dengan seorang pemuda yang mengatakan demikian, "Pak Pendeta, saya lebih suka melihat bos saya di gereja daripada di tempat kerja. Saya lebih suka berjumpa dengannya di hari Sabtu dan Minggu di gereja. Sebab kalau hari Sabtu dan Minggu di gereja, beliau lemah lembut sekali, kayak malaikat. Tapi saya tidak suka berjumpa dengannya di hari Senin sampai Jumat." Saudara, Anda tahu apa maksudnya? Di hari Senin dan Jumat, Senin sampai Jumat, bukan di gereja, tetapi di kantor, di tempat kerja, wajah malaikatnya hilang. Maka karyawan itu mengatakan, "Saya takut berjumpa dengannya di hari Senin sampai Jumat." Sabtu Minggu lemah lembut, penuh pengendalian diri bagai malaikat. Senin sebaliknya. Anda lihat, sudahkah kita menjadi pimpinan yang lemah lembut? Di kantor kita, di perusahaan kita, di tempat kita bekerja. Saudara, bagaimana dengan keluarga? Keluarga juga membutuhkan kelemah lembutan. Mendengarkan dengan baik sebelum berbicara, sebelum bereaksi. Tidak menyela ketika anggota keluarga kita sedang mencurahkan kehendaknya. Itu adalah bagian dari kelemah lembutan. Alkitab berkata, "Hendaklah kamu cepat dalam hal mendengarkan dan lambat dalam hal berbicara." Kegagalan berkomunikasi dengan lemah lembut, dengan mengendalikan emosi kita, akan menghasilkan defisit tabungan emosi di tangki cinta anggota keluarga kita. Gunakan bahasa aku, bukan bahasa kamu, ketika kita berelasi dengan anggota keluarga kita untuk belajar lemah lembut. Juga kalau kita sedang mempercakapkan persoalan-persoalan, jangan kehilangan kelembutan. Bahasa kamu itu seperti apa? Frasanya seperti ini, "Kamu itu mesti, kamu seharusnya begitu, kamu kan masalahnya." Oh saudara, api akan membara. Kontrol emosi, bahas persoalannya, gunakan kelemah lembutan, menggunakan frasa aku. Contohnya seperti apa? Masalahnya kita bahas. "Aku merasa sedih."
kalau kamu berkata tidak jujur. Itulah frase aku. Kita mengungkapkan perasaan kita dengan terkendali, terkontrol, persoalannya kita bicarakan. Kita berikan data kepada anggota keluarga kita. Aku merasa sedih, supaya dia tahu perasaan kita. Kalau bahasa kamu mesti tidak jujur, kamu mesti berbohong, kamu pasti menipu. Oh saudara, bahasa kamu itu bukan bahasa kelemah lembutan. Frasa aku. Dengan memberi data, kita membuat anggota keluarga kita tahu perasaan kita. Tanpa ia dihakimi, tanpa ia didiskreditkan. Kita hanya mengatakan, ini perasaanku. Biasanya justru akan terjadi dialog kelemah lembutan. 2 hari yang lalu, saya pusing mencari seorang mahasiswa di Malang. Karena dia meninggalkan rumah 2 hari 2 malam. Karena apa? Orang tuanya sangat mengasihinya. Orang tuanya ingin menjaga keselamatannya. Tetapi penjagaannya lebih terasa menjadi sebuah dominasi, penindasan, kontrol berlebihan, posesif. Dan dia memilih pergi. Kenapa? Karena pada saat ia menyampaikan keinginannya melindungi, memelihara anaknya itu, dia sampaikan tanpa kelemah lembutan. Bahasanya kasar, menimbulkan luka, dan anak itu lari. Saudara, kelemah lembutan akan mendorong kita menyempurnakan segala kelemahan anggota keluarga kita dengan tetap mencintai. Maka Rasul Paulus pernah mengatakan, kenakanlah kasih yang menyempurnakan, yang mengatasi segala kekurangan anggota keluarga kita. Untuk itu perlu praus, kelemah lembutan, kontrol diri, bukan emosi yang liar. Media sosial kita dalam hidup dalam dunia digital ini juga diperlukan kelemah lembutan. Ruang digital seringkali memicu konflik. Praus adalah kemampuan untuk menahan diri, memilih kata-kata yang membangun dan tidak membalas kata-kata yang menghina, kebencian balas kebencian dalam dunia digital. Era post-truth kerap menjadi ajang pembiusan opini melalui proksi dan buzzer. Media sosial menjadi ajang untuk mendominasi dan mengelabui masyarakat dengan banyak informasi palsu. Kendalikan jempol kita, kendalikan jari jemari kita, ajari jempol dan jari jemari kita lemah lembut, praus, terkontrol, supaya kita tidak menjadi penerus berita-berita palsu yang merusak. Pribadi yang lemah lembut berhati-hati untuk meneruskan berita yang tidak benar. Praus, lemah lembut, itu juga berarti mengendalikan jempol, jemari, pikiran, dan hati kita di dunia digital. Di jalan raya, di masyarakat, praus dibutuhkan, kelemah lembutan dibutuhkan untuk mewujudkan keselamatan bersama. Wujudkan disiplin, taat aturan, tidak sembarangan mengklakson, tidak sembarangan menyalip, tidak sembarangan memotong jalan orang. Saudara, praus, kelemah lembutan membuat kita terkendali dimanapun kita berada, terutama ketika di ruang publik. Demikian juga di wilayah pelayanan. Hidupilah praus, kelembutan hati, dengan takut, respek pada Allah, sehingga pelayanan kita bukan menjadi ruang show off, ruang menunjukkan dominasi, tetapi
ekspresi cinta, hormat, dan taat kita kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian kita menjadi tubuh Kristus yang menjadi saksi. Pendeknya, Tuhan Yesus mengatakan, jangan minta hidup tanpa beban, tetapi jangan pula tertindih beban hingga lemah lesu. Hidup ini tidak steril dari beban. Beban diperlukan agar kita tetap kuat. Tetapi agar beban itu tidak membuat kita terkapar dalam keletihan, mari kita memiliki kelemah lembutan untuk menanggung beban itu. Bukan hati yang memberontak, bukan hati yang protes, bukan hati yang mengeluh melulu, tetapi hati yang taat, terkendali, menyambut semua yang Tuhan beri, termasuk beban. Dan itu akan terwujud kalau kita belajar dari Yesus, lemah lembut. Saudara, Anda mau hidup tenang? Tidak ada cara yang lain kecuali belajar lemah lembut, mampu mengendalikan diri, taat kepada Tuhan. Izinkan saya menutup renungan pada hari ini dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Francis de Sales. Dia mengatakan demikian, "Nothing is so strong as gentleness. Nothing so gentle as real strength." Kelemah lembutan adalah kekuatan tertinggi. Nothing is so strong as gentleness. Orang yang lemah lembut mampu menahan diri, mengendalikan emosi, merespon dengan kasih, bahkan dalam situasi yang menekan. Kelembutan adalah buah dari kedewasaan rohani, buah roh yang Tuhan beri melalui Yesus Kristus. Adakah Anda dan saya telah memilikinya? Adakah hidup kita sudah jinak? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk buah roh, kelemah lembutan yang Tuhan beri kepada kami. Dan terima kasih untuk teladan kelemah lembutan yang Engkau nyatakan pada kami, ya Yesus. Kami tahu itulah jalan menuju ketenangan hidup yang tidak steril dari beban. Kami mendengar panggilan-Mu saat Engkau mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Pikulah kok yang kupasang, sebab beban yang kuberikan itu ringan. Belajarlah padaku." Kami mendengar Tuhan, kami mau belajar untuk terus menjalani hidup dengan kelemah lembutan, peraus, terkendali oleh kehendak dan ketaatan kami, hormat kami pada Tuhan semata. Di dalam nama Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Para pemirsa ibadah online yang mari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kelemah lembutan, menyatakan karakter Kristus yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Didi Trijatmiko MAPT, Mitra Yamari dari GKI Bromo, Malang. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Didi Trijatmiko MAPT yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online yang mari yang ke-263 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya.
Ibadah online yang mari berikutnya yang ke-264 hari Sabtu 15 November 2025. Mari kita bawa dalam doa agar dalam pembuatan dan perekaman ibadah online yang mari yang ke-264 nanti berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Yamari akan mengadakan lomba vokal grup anak sekolah minggu dengan tema Harmoni dalam Suara, Satu dalam Irama yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 November 2025 bertempat di GKI Bungur, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dukung acara ini dalam doa. Kiranya semua berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan cukupkan. Juga seluruh panitia dan tim juri agar ada kerjasama yang baik dalam mempersiapkan acara ini. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Kami menaikkan ucapan syukur ke hadapan hadirat-Mu untuk pimpinan dan penyertaan Bapa kepada Yayasan Marturia Immanuel Yamari dan seluruh badan pengurus lengkap Yamari serta staf pelaksana hingga saat ini, dan juga bersyukur kepada Tuhan terus memakai Yamari untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus melalui seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan juga kami bersyukur untuk urapan Roh Kudus kepada hamba-hamba-Mu tim penata layanan yang memampukan mereka untuk melayani, dan juga kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Didik Trijat Miko Mitra Yamari dari GKI Bromo Malang yang telah menyampaikan khotbah dengan tema kelemah lembutan menyatakan karakter Kristus dalam ibadah online Yamari ke-263 hari Sabtu 4 November 2025 ini. Kiranya kuasa firman Tuhan yang telah ditaburkan dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari, juga dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan juga lah yang memberkati tim penata layanan dan juga Bapak Pendeta Didik Trijat Miko dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka, agar melalui mereka biarlah banyak jiwa yang dikuatkan dan juga yang dituntun untuk percaya kepada Kristus Tuhan. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas partisipasi dari sahabat dan mitra Yamari yang selalu mendukung pelayanan Yamari melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan, keluarga, pelayanan, serta juga bisnis atau usaha yang mereka jalankan, agar semuanya biarlah mereka terus memuliakan Tuhan dengan seluruh harta dan juga berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Juga kami berdoa dan memohon akan tuntunan Roh Kudus bagi semua para pelayan Tuhan, baik tim penata layanan, baik juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan dalam ibadah online Yamari selanjutnya, agar melalui hamba-hamba-Mu yang melayani sahabat dan mitra Yamari yang setia mengikuti ibadah ini, maupun mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan.
Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Bapa atas kemurahan-Mu dan dukungan serta respon dari 9 buah gereja Mitra Yamari yang menjadi peserta lomba vokal grup Yamari yang akan dilaksanakan pada 8 November 2025 pukul 10 sampai selesai, bertempat di GKI Bungur Jakarta Pusat. Dan penyertaan Tuhan juga terus terjadi dan meliputi seluruh persiapan panitia sehingga acara ini dapat berjalan lancar. Demikian pula melalui acara ini anak-anak peserta lomba termotivasi untuk terus melayani Tuhan melalui talenta di gereja mereka masing-masing. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk kebutuhan dana, yakni untuk operasional Yamari di bulan November sampai Desember 2025. Juga untuk mensupport tenaga misi ULB yang diutus oleh Tuhan melalui Yamari, demikian juga Garam Budaya. Dan juga biar Tuhan dengan cara Tuhan sendiri memakai bendahara-bendahara-Mu sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melanjutkan kontrakan Geraha Yamari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin, tuntun, sertai, dan Tuhan bersama-sama agar seluruh kebutuhan dana Yamari di bulan November dan Desember ini serta selanjutnya selalu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, yakni bayi Keegan Jena Gus Mulyadi pasca perawatan jantung, Ibu Lina Herliana pasca operasi kanker, Bapak Hadiku pasca operasi benjolan di bawah lidah, Bapak Andri Setiono setelah operasi telapak kaki kanan, juga Ibu Betty Setiawati di Rangkas Bitung setelah diurut jari tangan karena terkilir, Bapak Ferry Hartono setelah operasi usus buntu yang pecah, Kreti Sari, Ibu Linike Joro. Kiranya Tuhan menolong anak-anak-Mu di dalam seluruh proses pemulihan mereka, juga memberkati tim dokter yang merawat serta juga obat-obatan yang mereka pakai agar mereka segera pulih dan kembali beraktivitas sebagai anak-anak Tuhan, demikian juga sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya mujizat terjadi bagi anak-anak-Mu Bapa, yakni Bapak Anton Sugiarto di Jakarta yang mengalami gangguan saraf kelima di bawah kuping, Bapak Yansen Diki Suseno yang menjalani kemoterapi karena kanker paru-paru bagian kanan, Ibu Ivan Bauer dari demensia, Saudara Ivan Sofian yang mengalami kelemahan otot, Ibu Lilis di Kaurawaci dari autoimun, dan juga bagi Ibu Hilda Tirtajaya yang menjalani cuci darah, Bapak Matthew Ludirja di Amerika yang sakit demensia. Ya Tuhan, pertolongan-Mu nyata dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, dan biarlah kuasa darah-Mu memulihkan mereka. Demikian juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit stroke, yakni Ibu Hernita Ludirja di Australia, Bapak Yakub Sabanda di Ambon, Bapak Lius Dinarko di Jakarta, Bapak Budianta Mustari di Bekasi, Ibu Ongko di Surabaya, Ibu Juliana Unggu Hamu di Sumba, Ibu Teresia Pranata di Jakarta. Serta juga kami berdoa untuk Bapak Joni Saputra di Bandung, kanker darah, Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma di Australia yang sakit kanker darah dan sedang menjalani kemoterapi, Ibu Silvi Tunggal Wijaya di Jakarta, Ibu Deborah Tabita Liu di Jakarta kanker payudara dan jalani kemoterapi, Ibu Jumeliang yang di Jakarta sakit tiroid, Saudara Gebi Esther Sitoru yang mengalami gangguan saraf kepala di bagian belakang, Saudara Patrick Kristi Gunawan Jakarta yang mengalami gangguan pada empedu, Saudari Diana Daulai di Jakarta yang mengalami gangguan penglihatan dan sedang dalam pemeriksaan dokter, serta Bapak Pendeta Yohanes Jamari di Solo yang dirawat saat ini karena gangguan di tubuh.
Oh Tuhan, kasih dan karunia-Mu, anugerah-Mu, dan juga kuasa di dalam nama-Mu menolong anak-anak-Mu di dalam seluruh penderitaan sakit yang mereka hadapi, agar mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, serta juga mengalami kesembuhan dari Tuhan, serta Tuhan juga yang memberkati setiap obat yang mereka minum, serta juga para tim medis yang merawat mereka, agar mereka juga kembali boleh sehat dan memuliakan nama Tuhan sebagai sumber penolong dan juga penyembuh itu sendiri. Bapa di surga, kami berdoa juga menyerahkan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang batal operasi pinggul atau hip karena kreatinin. Kami bersyukur untuk mujizat Tuhan yang terjadi dalam diri hamba-Mu saat ini untuk kesekian kalinya. Namun juga kami berdoa untuk perawatan pinggul oleh Dr. Kevin, ahli neurologi, dan juga telah diinjeksi, serta juga pemeriksaan jantung oleh Dr. Hendra Simarmata, spesialis jantung, dan merawat ginjal serta menstabilkan kreatinin oleh Dr. Marihot, ahli ginjal, serta pemeriksaan paru-paru dengan Dr. Chris Tanto, internis. Kami berdoa kiranya kuasa di dalam nama Yesus terjadi akan lawatan Tuhan dan juga seluruh pemeriksaan yang sedang dijalani oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto di Indonesia ataupun di Jakarta sebelum balik ke Singapura. Kiranya pertolongan dan kasih karunia Tuhan terjadi bagi hamba-hamba-Mu, khususnya Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Demikian pula ya Bapa di surga, kami berdoa untuk sahabat dan mitra Yamari lainnya yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, namun saat ini mengharapkan akan pertolongan Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan terjadi dalam diri mereka, serta juga Tuhan yang memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi, dan juga kesembuhan terjadi bagi mereka yang sakit. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk Bapak Victor yang mengalami duka cita bersama dengan semua saudara-saudara lain serta seluruh keluarga besar yang ada di Kupang maupun yang ada di Sumba, karena Tuhan memanggil pulang kembali Bapak Hau Kalai di Kupang yang adalah mitra Yamari. Kiranya penghiburan dari Roh Kudus memenuhi hidup mereka, dan mereka tetap beriman kepada Tuhan sebagai Sang Pemilik kehidupan ini, agar demikian mereka tidak terbenam di dalam seluruh duka cita yang berkepanjangan. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanyalah demi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang memberkati kami semua, Allah yang terus memberkati Yamari. Allah juga adalah penjawab doa yang pasti, serta juga Allah yang adalah dokter di atas segala dokter, penyembuh di atas segala penyembuh, yang mendengar dan juga menjawab setiap permohonan doa kami kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari yang ke-263 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah online yang mari yang ke-263 ini. Dan mari kita terima berkat yang daripada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa, anugerah yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang kudusnya dan membawa kita masuk dalam kerajaan kemuliaannya yang kekal. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di episode 264. Tuhan Yesus memberkati kita semua.